Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alvaro dari kelas 11 RPL 3. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi yang telah dibuat oleh kelompok kami sejak semester 1. Aplikasi yang akan kami presentasikan adalah API. Aplikasi ini dibuat untuk membantu proses pengelolaan data sekolah. Pada video ini saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai cara kerja aplikasi, mulai dari struktur database yang digunakan, API yang menghubungkan sistem apabila ada panel admin untuk pengolahan data, hingga tampilan landing page yang digunakan oleh pengguna. Selain itu, saya juga akan mendemonstrasikan cara penggunaan aplikasi secara langsung melalui localhost, mulai dari proses login, pengelolaan data, hingga melihat hasil yang dihasilkan oleh sistem. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana aplikasi bekerja, teknologi yang digunakan dalam pembangunannya, serta manfaat yang dapat diberikan kepada pengguna. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai aplikasi yang telah kami buat. Selamat menyaksikan presentasi ini dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini saya akan menjelaskan database yang digunakan pada aplikasi yang kami buat. Database merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah sistem informasi karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data yang digunakan aplikasi. Dengan adanya database, data dapat disimpan secara terstruktur sehingga lebih mudah untuk dikelola, dicari, diperbarui, maupun dihapus sesuai kebutuhan sistem. Pada aplikasi ini, kami menggunakan database MySQL dengan nama database Semkolah. Database ini menjadi pusat penyimpanan data yang nantinya akan diakses oleh aplikasi melalui backend maupun panel admin. Sebelum membahas tabel yang ada, saya akan menjelaskan sedikit mengenai alasan penggunaan database. Tanpa database, data yang dimasukkan oleh pengguna tidak akan tersimpan secara permanen. Oleh karena itu, database digunakan agar seluruh informasi dapat tersimpan dengan aman dan dapat digunakan kembali ketika aplikasi dijalankan. Di dalam database ini, terdapat beberapa tabel yang saling berhubungan. Setiap tabel memiliki fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan sistem. Tabel pertama adalah tabel account. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pengguna yang dapat mengakses sistem. Beberapa data yang tersimpan pada tabel ini antara lain ID, nama, username, password, level, atau hak akses pengguna. Data pada tabel ini digunakan saat proses login dan autentikasi pengguna. Tabel berikutnya adalah tabel absen. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data absensi siswa. Seluruh informasi yang berkaitan dengan tabel absen akan disimpan pada tabel ini sehingga dapat dikelola melalui aplikasi. Kolomnya ada ID, siswa ID, jadwal ID, tanggal, dan status.
Selanjutnya terdapat tabel guru. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai nama-nama guru, NIP guru, jenis kelamin guru, alamat, dan nomor telepon. Dengan adanya tabel ini, data dapat dipisahkan berdasarkan kategorinya sehingga struktur database menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Yang berikutnya ada kolom jadwal, berisi ID, kelas ID, mapel ID, guru ID, hari, jam mulai, jam selesai. Berikutnya ada kolom kelas yang isinya ada ID, nama kelas, dan tingkat. Berikutnya juga ada mapel. Mapel berisi ID, kode mapel, nama mapel, guru ID. Berikutnya ada nilai. Nilai berisi ID, siswa ID, mapel ID, semester, nilai angka, nilai huruf. Berikutnya ada siswa. Siswa berisi tentang ID, NIS, nama, jenis kelamin, alamat, kelas ID. Dan yang terakhir ada wali murid. Wali murid ini berisi tentang ID, siswa ID, nama wali murid, hubungan, nomor telepon, dan alamat rumah. Setiap tabel memiliki primary key yang berfungsi sebagai identitas unik dari setiap data yang disimpan. Primary key sangat penting karena mencegah terjadinya data ganda dan memudahkan sistem dalam melakukan pencarian data tertentu. Selain primary key, terdapat juga forging key yang berfungsi untuk menghubungkan satu tabel ke tabel lainnya. Relasi ini memungkinkan sistem untuk mengambil data dari beberapa tabel sekaligus tanpa harus menyimpan data yang sama berulang kali. Sebagai contohnya, ketika pengguna melakukan suatu aktivitas pada aplikasi, data pengguna dapat diambil dari tabel user, sementara data aktivitas tersebut disimpan pada tabel yang berbeda. Hubungan antara kedua tabel tersebut dilakukan menggunakan forging key, sehingga data tetap terhubung dengan baik. Keuntungan dari penggunaan relasi tabel adalah mengurangi redundasi data atau duplikasi data. Selain itu, database menjadi lebih efisien, lebih mudah dikelola, dan lebih aman ketika jumlah data semakin banyak. Pada aplikasi ini, proses aliran data dimulai ketika pengguna memasukkan data melalui halaman aplikasi. Data tersebut kemudian dikirim ke backend untuk diproses. Setelah proses validasi berhasil dilakukan, data akan disimpan ke dalam tabel yang sesuai di database. Ketika pengguna ingin melihat kembali data tersebut, sistem akan melakukan query ke database dan menampilkan hasilnya pada halaman aplikasi. Dengan mekanisme tersebut, seluruh data dapat tersimpan secara konsisten dan dapat diakses kapan saja selama aplikasi berjalan. Demikian penjelasan mengenai database yang digunakan pada aplikasi ini. Pada bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sistem berkomunikasi melalui API, serta bagaimana proses pengolahan data dilakukan melalui panel admin.
Untuk pembahasan selanjutnya itu ada API. Di sini aplikasi manajemen sekolah kita menggunakan API untuk mengirim data dari klien side ke server side. Terdapat dua, yaitu API yang menggunakan API key dan tidak ada key-nya. Di sini saya menggunakan endpoint di atas. Untuk endpoint ada di sini semua. Untuk yang API tidak ada NK-nya, dan yang ada tanpa key ada NK-nya. Kita langsung tes untuk endpoint-nya di browser. Jika kita itu menggunakan API key, maka keluar API key is required. Kalau untuk endpoint yang no key ditambahkan di akhirnya NK, maka akan langsung keluar datanya. Nunggu Bim. Nunggu. Cuy. Di sini langsung kita tes di Postman. Di sini masuk ke tab header dan masukkan API key-nya. Kalau tanpa API key tidak usah isi tab header, untuk API key-nya bisa dilihat. Langsung saja kita ambil endpoint-nya, lalu masukkan ke Postman. Jika API key-nya salah, maka kita send data yang diterima akan error. Lanjut di post adalah untuk menambahkan data. Lanjut kita isi data yang akan ditambahkan. Lalu lanjut kita klik send dan akan mengirimkan data sudah ditambahkan. Tiga, empat, lima. Lanjut di bagian put, itu adalah untuk mengedit data. Langsung saja kita isi untuk mau diedit yang mana lewat ID-nya. Ternyata saya lihat di file controllernya. Ternyata kita harus masukkan ID di URL. Lalu kita coba edit. Kita lihat di get, apakah sudah teredit. Lanjut di delete, adalah untuk menghapus data. Pas mari
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai panel admin yang terdapat pada aplikasi ini. Panel admin merupakan halaman khusus yang digunakan untuk mengelola seluruh data yang ada pada sistem. Melalui halaman ini, administrator dapat melakukan berbagai operasi seperti menambah data, melihat data, mengubah data, maupun menghapus data. Pertama, admin harus melakukan login terlebih dahulu menggunakan username dan password yang telah terdaftar di dalam sistem. Proses login ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat mengelola data. Setelah berhasil login, admin akan diarahkan ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard ini ditampilkan informasi utama mengenai sistem, seperti jumlah data yang tersimpan, menu, navigasi, dan fitur-fitur yang tersedia. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan pengelolaan data pada sistem. Pertama, admin dapat menambah data baru dengan memilih menu data serta form yang diisi dan tombol simpan ditekan. Data akan dikirim ke server dan disimpan di dalam database. Berikutnya, admin juga dapat melihat seluruh data yang tersimpan. Data tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel sehingga mudah untuk dibaca dan dikelola. Jika terdapat kesalahan atau perubahan informasi, admin dapat menggunakan fitur edit. Pada fitur ini, data yang sudah dapat diperbarui sesuai kebutuhan setelah perubahan disimpan. Sistem akan memperbarui data pada database secara otomatis. Selain itu, tersedia juga fitur hapus data yang digunakan untuk menghapus data yang sudah tidak diperlukan. Sebelum data dihapus, sistem biasanya akan menampilkan konfirmasi untuk menghindari penghapusan data secara tidak sengaja. Dengan adanya fitur CRUD atau Grid Read Update dan Delete ini, proses pengelolaan data menjadi lebih mudah dan cepat, efisien. Pada aplikasi ini, setiap aktivitas yang dilakukan melalui panel admin akan langsung terhubung dengan database sehingga perubahan data dapat terlihat secara real time. Di sini kita akan coba semisal kita akan menambah data absensi. Kita tambah absen, nama, semisal kita mau pakai nama Andi Wijaya. Jadwal kita mau pakai yang fisika. Tanggal 11 bulan 1 2026. Nah, status kehadiran kita pakai hadir. Kita simpan. Ini sudah ada. Sudah masuk ke dalam data absensi. Jika kita mau menghapus, kita tinggal pencet hapus. Data akan hilang yang di atas. Jika kita mau edit, kita tinggal pencet edit. Kita ganti nama dari Dian ke Eko. Tanggal 26 2026 kita pakai izin, status kehadirannya izin, kita simpan dan nama sudah terganti, data sudah terganti dari yang namanya Dian, sekarang kita Eko.
sudah selesai. Mari ya, Pak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landing page dari aplikasi yang kami buat. Landing page merupakan halaman utama yang pertama kali dilihat oleh pengguna ketika membuka aplikasi. Halaman ini berfungsi sebagai media informasi sekaligus pintu masuk bagi pengguna untuk mengakses berbagai fitur yang tersedia pada sistem. Pada bagian atas halaman terdapat navbar atau menu navigasi yang berfungsi untuk memudahkan pengguna berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Melalui menu ini pengguna dapat mengakses berbagai fitur yang telah disediakan oleh sistem. Di bagian utama landing page terdapat informasi mengenai aplikasi, tujuan pembuatan aplikasi, serta manfaat yang dapat diperoleh pengguna. Informasi ini bertujuan agar pengguna dapat memahami fungsi aplikasi sebelum memulai menggunakannya. Selain itu, landing page juga dirancang dengan tampilan yang sederhana dan mudah dipahami sehingga pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan lebih nyaman. Pemilihan warna, tata letak, serta komponen yang digunakan disesuaikan agar tampilan terlihat lebih menarik dan responsif. Berikutnya saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan landing page. Ketika pengguna membuka aplikasi, pengguna akan diarahkan ke halaman utama. Dari halaman ini, pengguna dapat melihat informasi yang tersedia dan memilih menu yang ingin digunakan. Apabila pengguna ingin mengakses fitur tertentu, pengguna dapat menekan tombol atau menu yang tersedia pada halaman utama. Sistem kemudian akan mengarahkan pengguna ke halaman yang sesuai dengan fitur yang dipilih. Pada aplikasi ini, landing page juga berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan fitur-fitur utama yang ada di halaman sistem. Oleh karena itu, seluruh navigasi dirancang agar mudah digunakan dan tidak membingungkan pengguna. Dari sisi teknis, landing page mengambil data yang diperlukan dari backend atau API, sehingga informasi yang ditampilkan dapat diperbarui sesuai dengan data yang tersedia pada database. Dengan adanya landing page ini, pengguna dapat memperoleh gambaran umum mengenai aplikasi sekaligus mengakses fitur-fitur yang dibutuhkan dengan lebih mudah dan efisien. Oke, sekarang kita berada di landing page-nya. Di sini ada logo SMK 5 Malang, SMK kita tercinta, ya. Di sini landing page-nya, kita bisa lihat data siswa. Kita pencet. Nah, di sini ada nama saya. Ini adalah data siswa. Ini saya, ini foto saya, ini nama saya. Sekarang kita bisa melihat ke admin panel. Kita bisa ke admin panelnya. Ini Gapura SMK 5 Malang. Kita bisa ke admin panel. Kita coba buka admin panel. Ini untuk admin panelnya. Nah, ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.